Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada podcast kami hari ini. Kami sangat menghargai kesediaan Ibu untuk berbagi wawasan dan pengalaman terkait kurikulum. Kami berharap diskusi ini dapat berjalan dengan santai namun tetap produktif. Untuk memulai, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Yunita Maulina dan teman saya Zelva Ikrimah. Saya Yulifa. Saya Zakia Dumisa. Saya Yunita Nopasari. Oke. Kami bersama dengan narasumber terbaik kami yaitu dari Ibu Guru Wali Kelas di SD Negeri Karangtukuh, dari Ibu Amelia Nirahartikasari dan Ibu Fajar Arumsari. Ibu Fajar Arumsari. Baik, kita di sini akan membahas kurikulum dan pembelajaran yang ada di kelas. Ibu Amel sebagai wali kelas 6 tentunya mengajar itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Selama mengajar, apa sih tujuan dari pembelajaran Ibu? Tujuan dari pembelajaran yang pasti untuk meningkatkan kompetensi dan potensi anak ya Mbak ya. Kalau dikerucutkan dalam materi, kalau secara umum itu pasti ya baik itu secara kognitif maupun non kognitif. Kalau dikerucutkan dalam materi, kemarin yang pernah kami laksanakan itu dengan model pembelajar problem based learning dan memanfaatkan kearifan lokal itu, kami ingin mengajak anak-anak untuk bisa memahami karakteristik dari benua. Jadi di situ juga ada terkandung untuk peningkatan kompetensi dan potensi. Kompetensinya seperti misalnya pengetahuan tentang benua, potensinya yaitu kerjasama, terus gotong royong, mereka berpikir kritis, kreatif seperti itu. Kemudian kalau untuk posisi, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut? Kalau tadi tujuannya yaitu bisa mengetahui karakteristik benua di dunia. Untuk kompetensi awalnya, kemampuan awalnya diharapkan anak-anak sudah paham apa itu benua, pengertian benua. Lalu di sana juga anak-anak semestinya sudah memahami tentang teori pembentukan benua itu sendiri dan juga mengerti benua-benua itu letaknya di dunia ini tuh di mana gitu. Untuk selanjutnya belajar di hari itu mengenal lebih dalam tentang karakteristiknya gitu Mbak. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan itu, alasannya mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu, Bu? Ya karena tentunya potensi dan kompetensi itu akan dibutuhkan anak sampai mereka dewasa nanti. Kognitif itu perlu dan juga kemampuan untuk berjejaring ya Mbak, kerjasama, komunikasi dengan teman-teman, bagaimana mereka bisa dekat dengan teman-teman. Nah, untuk tujuan yang secara lebih mengerucut yaitu karakteristik benua itu perlu dipahami karena tentang benua itu adalah merupakan pengetahuan yang umum yang anak semestinya mengetahui. Lalu juga di sini kami mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Harapannya anak-anak juga mengenal tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya, yaitu di Klaten sendiri. Jadi mereka tidak hanya belajar tentang materi yang ada dalam CP, tapi juga sekalian tahu tentang kearifan lokal di Klaten itu sendiri gitu. Kalau untuk unjuk kinerja, bagaimana menentukan unjuk kinerja? Untuk unjuk kinerja di sini fokusnya pada hal untuk menghafal, memahami, menganalisis serta mencipta. Jadi untuk unjuk kerjanya nanti ada penilaiannya itu berupa rubriknya rubrik tentang produknya nanti macam-macam ya Mbak. Jadi ada 3 macam, nanti ada yang berupa gambar produk konkret seperti miniatur, lalu juga podcast juga. Untuk yang lainnya yaitu penilaiannya presentasi, jadi kepercayaan diri, terus sikap kerjasama juga, gotong royong itu yang non kognitifnya gitu. Untuk penilaian itu tadi, apakah ada kriteria yang akan dinilai untuk dipahami oleh siswa?
Ya, kembali lagi ke tadi taksonomi yang saya fokuskan itu tentang bisa memahami, menganalisis serta mencipta. Jadi anak-anak bisa paham benua di dunia itu apa saja, letaknya di mana kalau di globo itu, lalu menganalisis benua ini tuh bagaimana kenamakan alamnya, kondisi geografisnya gitu. Terus icon-iconnya, flora fauna kayak gitu. Lalu yang terakhir mencipta. Jadi anak-anak nanti membuat produk dari pengetahuan yang sudah dimiliki itu tadi dari belajar bersama gitu. Berarti ada kriteria yang memahami, menganalisis, dan mencipta. Iya, gitu. Ibu, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kaitannya tentang bagaimana cara menggugah atau memantik pemikiran peserta didik itu agar dia bisa melakukan unjuk kinerja dari ide-ide besar yang sudah kita rancang gitu. Caranya gimana gitu, Bu? Oke. Moga Bu Amel. Oh Boleh iya. dijawab, Oke, Bu ya. Fajar, boleh? Oke. Bu Amel. Kita kan guru kelas atas ya Mbak ya, mungkin Iya. berbeda dengan guru kelas bawah meskipun dalam rancangannya itu secara teknis sama ya, tapi mungkin penjabarannya yang berbeda gitu. Nah, untuk cara menggugah pemikiran atau biar murid itu tergugah gitu ya, biar murid itu semangat belajarnya yang pertama di modul ajar atau RPP-nya dijelaskan itu kita buat apersepsi dulu. Apersepsinya di sini kan kayak kita menyambungkan dengan materi yang sebelumnya. Kita tanya dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Contohnya kalau di kelas 5 ya. Di kelas 5 itu kan ada materi tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kita tanya secara kontekstual dulu Mbak, jangan langsung secara materi atau tentang pengertian rantai makanan bagaimana, tetapi kita mencoba kontekstual dengan yang ada. Kalau kita gabungkan dengan yang ada di Klaten itu kan sebagian besar sawah ya. Nah, kalau di sawah tuh ada apa aja ya? Kita hubungkan dulu ke ekosistem dulu, nanti baru lebih rinci lagi di sawah itu Menghasilkan apa saja? betul, gitu. kemudian ada apa saja di sawah. Oh ada. Nah, mereka kayak mau tahu sendiri, mereka jawab sendiri, mereka kayak ingin apa ya? Ya menjawab dengan cara mereka sendiri, kita hubungkan, kemudian baru lama-lama mereka kan bisa masuk ke materinya. Iya. Gitu. Kalau mungkin Bu Amel gimana? Ya, hampir sama sih Mbak. Jadi karena tadi kan kearifan lokal ya, Iya. itu pakainya apersepsi juga. Pertanyaan di awal yang menggugah rasa ingin tahu siswa. Jadi kalau tadi Bu Fajar tentang sawah, saya bertanya kan ini karakteristik benua. Jadi karakteristik Klaten itu apa? Jadi kayak misalnya nanti harapannya anak-anak itu bisa menjawab tentang ada apa aja di Klaten. Saya ada Candi Prambanan. Iya, kayak landmarknya gitu. Iya, terus dekat dengan apa, pegunungan apa atau gunung Merapi. Iya. Terus di Klaten sana kan ada juga perairan umbul-umbul, gitu kan juga karakteristik dari Klaten. Iya. Terus bisa juga kalau Klaten kamu ingatnya apa? Misalnya ingatnya gerabah kayak Iya, gitu. gerabah kayak gitu. Terus ada candi Terus juga. lukis payung gitu. Nah, jadi dari situ kita membuat anak itu masuk ke rel tapi perlahan gitu loh Mbak. Iya, betul. Kayak kemarin juga sama Mbak tentang bangun ruang gitu ya. Nah, saya mau masuk ke bangun ruang itu, saya bikin mereka itu tentang makanan tradisional yang ada di Klaten dulu. Iya. Nah, kalau kita mungkin jenengan orang Klaten semua ya, atau ada yang di luar Klaten? Nggak paham ya. Nah, contohnya itu wajik ya Mbak ya. Iya. Saya mau masuk tentang materi kubus gitu ya. Nah, wajik itu kan bentuknya kotak gitu. Nah, Biasanya. hal-hal seperti itulah Iya. cara intinya persepsi secara kontekstual dulu gitu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya itu situasi apa saja yang melibatkan peserta didik membuat ide-ide besar seperti ide-ide besar yang menarik dan itu sangat penting kayak gitu itu seperti apa saja? Mungkin Bu Amel dulu. Iya.
supaya anak bisa punya ide yang besar ya Mbak. Oke. Jadi anak-anak diberi pemantik juga, anak-anak diberi pertanyaan, terus disediakan media-media. Jadi dalam mengajarnya nanti ada media sehingga anak-anak itu bisa membayangkan. Kan kalau kelas atas kan udah bisa abstrak ya. Ya. Jadi selain pemantik pertanyaan, media juga nanti anak-anak itu dalam proses dinamika kelompoknya itu ngapain aja, itu juga alat bahannya harus menggugah mereka untuk ini diapain, ini dibuat apa gitu. Jadi mungkin dari hal-hal yang belum pernah siswa lakukan gitu Mbak, jadi anak-anak bisa penasaran itu tadi, jadi mereka penasaran dengan materi, dengan apa yang harus dilakukan gitu. Bu, kalau medianya itu biasanya kita harus setiap mata pelajaran atau setiap materi itu harus ada medianya, atau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kelas itu, atau bagaimana, seperti gimana Bu? Ya, Iya. Iya, kalau sepengetahuan kami ya, itu tidak semua materi itu harus ada medianya ya. Nah, seperti yang barusan jenengan katakan bahwa bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada di kelas, kita manfaatkan apa yang ada di kelas selagi bisa untuk kita manfaatkan ya tidak apa-apa, itu malah bagus. Nah, seperti yang Bu Amel juga katakan bahwa buat anak itu penasaran dulu. Nah, kita masuk lagi ke model pembelajarannya, kita pakai PBL tadi yang dipakai oleh Bu Amel juga. Selain itu kan, selain ada PBL kemudian ada PJBL, kita masukkanlah sintaknya di situ. Nah, situasinya kan nyambung Mbak. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Caranya itu seperti apa? Apakah ya benar tadi penggunaan modanya, penggunaan medianya itu akan menggugah siswa itu untuk nanti aku kalau pakai ini mau tak jadiin apa ya, seperti itu. Caranya gimana Mbak? Oke, nah mungkin kalau di sini ya Mbak ya, setelah kami mempelajari kurikulum merdeka ya, di sini kan kita masih menggunakan kurikulum merdeka. Nah, merajuk pada kurikulum merdeka, kita ada pendekatan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kita gunakan sesuai apa dengan kebutuhan dari siswa. Kadang kan anak ya Mbak ya, ada yang anak itu sana kemari kayak gitu, nggak bisa anteng gitu ya, nggak bisa diam gitu. Kemudian ada anak yang maunya diam kemudian ngerjain sesuatu. Kalau enggak gitu, anak itu dengerin kita ngomong tanpa melihat kita aja mereka udah paham kayak gitu ya. Itu namanya kan pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh ini kalau kita pakai itu juga bagus, juga sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian selain itu kita kan semakin kesini menuju ke abad 21 sekarang gitu ya. Menuju ke abad 21 itu kan kita cenderung digitalisasi itu penting ya Mbak ya. Tetapi tidak melupakan dari budaya-budaya kita. Nah, contoh lain selain pembelajaran diferensiasi itu kan ada STEM Mbak. Jadi STEM ya, sains, teknologi, matematik. Nah, itu kita gabungkan. Nah, kalau semuanya kalau di sekolah kita, alhamdulillah ya, di sekolah kita kan secara teknologi sudah ada, contohnya kayak LCD, kita sesuaikan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin Bu Amel bisa menambahkan. Iya, tadi kan teknologi, saya sambungkan aja. Jadi kembali lagi, kalau ini yang kami pelajari dari filosofinya Ki Hajar itu, kalau mau meningkatkan potensi anak itu harus disesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kan sudah tadi pakai kearifan lokal ya Mbak ya. Kalau kodrat zaman itu sekarang kan memang digitalisasi ya. Memang kalau terlalu banyak itu tidak baik, tapi di sini kita memanfaatkan itu. Kan anak sekarang memang suka main HP. Jadi kita integrasikan juga kodrat zaman itu dalam pembelajaran dengan cara misalnya pakai kuis atau membuat poster, membuat infografis yang menggunakan gawai anak masing-masing. Nah, di situ kan kita bisa menyalurkan kebiasaan anak yang
main HP ke dalam kegiatan yang positif dan Gitu. Ya, ya. masuk dalam materi pembelajaran itu. Gitu. Jadi pemanfaatan media teknologi gitu. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar peserta didik seperti itu. Jadi terutama ketika keadaan belajar itu terasa sulit. Jadi untuk memunculkan minatnya itu gimana? Pada saat kondisi peserta didik itu kok rasanya sangat sulit untuk mengikuti pelajaran gitu. Siapa? Oh ya. Gimana intinya gimana caranya supaya anak itu kembali punya minat belajar Seperti ketika itu, ya. materinya dirasa kompleks gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kita bisa menyederhanakan materi, penyampaiannya kita sederhanakan Iya. gitu. Tapi kalau memang sebenarnya materi itu sangat luas, ya kembali lagi kepada motivasi yang selalu kita lakukan ya Mbak ya. Tidak lagi kan Daily activity. ya betul. Ya, memotivasi lagi, dikembalikan lagi maunya jadi apa, cita-citanya. Kalau saya biasanya mungkin guru lain juga lakukan, mengingatkan anak kembali kalau misalnya kita punya bisa menguasai sesuatu, tidak melulu tentang kognitif ya Mbak ya, itu kita bisa punya pilihan yang lebih banyak. Setelah esok hari itu kita punya pilihan yang lebih banyak untuk melanjutkan kehidupan gitu. Jadi dari situ anak bisa tahu bahwa kalau aku bisa itu berarti aku besok bisa punya pilihan banyak, menjalani kehidupan juga aku nyaman Iya. gitu. Dari Bu Fajar. Udah. Untuk yang selanjutnya yang terakhir ini ada hambatan yang dialami Bu ketika pelaksanaan pembelajarannya ini, apakah hambatan yang paling sering dan paling menonjol gitu dalam melaksanakannya? Bu Fajar boleh. Iya, nggak apa-apa Bu Amel dulu yang Siapa? Iya, nggak apa-apa Bu Amel dulu. Oh ya, hambatannya macam-macam ya Mbak. Kalau dilihat dari lingkungan itu, teknologi itu sebenarnya juga menghambat juga ya Mbak ya. Karena ada beberapa anak yang diberi keleluasaan dalam penggunaan gawai. Iya. Nah, ya kalau yang namanya anak itu kan pasti belum bisa mengatur kapan harus memakai dan Iya. meletakkan. Nah, sebenarnya itu yang jadi hambatan saya salah satunya. Jadi anak-anak sulit untuk fokus. Kan kalau biasa lihat TikTok Iya, yang benar. atau Reels yang singkat-singkat itu, mereka jadi sulit untuk fokus dalam waktu yang lebih panjang. Iya. Kayak kita misalnya dewasa juga bisa kena kalau Mbak, misalnya kita sering lihat TikTok Reels yang singkat itu, kalau kita lihat film yang panjang kayak rasanya kok nggak selesai-selesai. Iya, benar sekali. Gelisah gitu ya. Jadi nggak sabaran gitu ya. Nah kayak gitu. Nah Jadi terbiasa kayak menyimpulkan Iya, habis ini lebih lagi. cepat gitu ya. gitu. Jadi sama dewasa aja bisa terjadi, Iya. sama anak apalagi. Nah itu jadi salah satu hambatan di kelas saya. Jadi itu ya penyelesaiannya lagi komunikasi dengan orang tua. Terus hambatan yang lain Bu Fajar ada? Nah, mungkin kalau hampir sama ya. Kalau di kelas 5 itu kan ada fase apa namanya itu, dari kelas 4 yang masih anak-anak menuju ke remaja itu kan ada fase perubahan gitu ya. Iya. Nah, di kelas 5 itu hambatannya ya hampir sama yang seperti yang dikatakan oleh Bu Amel. Apalagi sekarang itu kan semuanya serba HP, gawai dan lain sebagainya. TikTok itu segala macam apa ya? Segala macam kegiatan tuh di situ ada gitu ya. Tetapi mereka malah imajinasinya cenderung ke situ aja, jadi malah kurang ya Mbak ya, literasinya menjadi kurang, numerasinya juga nggak jalan. Ya itu hambatannya sama, hampir sama. Teknologi itu bisa menjadi kemudahan, tetapi juga malah menjadi hambatan, juga tergantung Pemakaiannya. Pemakaian kebijaksanaan yang pakai gitu ya. Oke Bu, Iya. saya ingin bertanya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Saya jawab. bagaimana caranya agar peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting?
Oke Mbak, jadi mungkin cara peserta akan terlibat ya dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting itu seperti tadi yang tadi awal tadi kita melakukan tanya jawab Mbak. Tanya jawab kayak pertanyaan pemantik. Kalau ditambah lagi sekarang ada yang namanya diagnostika, ya. betul, asesmen diagnostik itu di situ kan kita bisa memberikan kayak pretest gitu ya, Iya. ya. Pretest, kalau itu pretest itu secara tertulis ya. Mungkin kemarin itu saya melaksanakan pembelajaran itu melakukan asesmen diagnostik itu kan pakai HP kita. Nah, saya beri pretest itu menggunakan Google Form ya Mbak ya. Iya. Nah, mereka tentang itu ya, kembali lagi rantai makanan. Mereka saya beri pertanyaan, kemudian ternyata mereka kalau pakai HP beda ya kalau jawab secara lisan gitu ya. Modern. Iya betul. Kemudian selain tanya jawab itu kami sebagai guru itu meskipun di sini sifatnya sebagai fasilitator ya, tetapi kita tidak serta-merta anak terus udah gitu, tidak. Kita tetap mendampingi, contohnya kayak memberikan video itu untuk yang anak dengan gaya belajar visual gitu ya. Dengan adanya video mereka melihat, mereka membuat kesimpulan dengan apa yang mereka lihat dulu, tanpa kita memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dilihat, tetapi mereka pasti meskipun hanya gambar atau yang ada di video, tetapi setidaknya dengan bahasa mereka sendiri yang sederhana mereka bisa menyimpulkan dulu, begitu ya Mbak ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Amel ingin menambahkan? Ya, kalau saya supaya mereka bisa terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar, kita bisa kaitkan kembali lagi kontekstual, kita kaitkan dengan materi dengan keseharian. Jadi misalnya kalau di materi saya itu ada landmark dari beberapa negara ya Mbak ya. Misalnya diberi contoh negara di Prancis itu kan ada Menara Eiffel ya. Itu supaya anak-anak ingat itu bisa dari Eiffel ini kamu pernah melihat nggak, pernah main ke puncak nggak, pernah lihat sesuatu dari ketinggian tidak, suatu kota indah tidak gitu. Nah dari situ kita bisa kaitkan ke Eiffel, bahwa Eiffel itu menara yang tinggi, dari situ kamu bisa melihat satu kota dari ketinggian kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan keseharian gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Lalu pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Oke. Kita merajutnya tetap ke proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya Mbak ya. Nah kalau menurut kami ya, mungkin saya pribadi itu pekerjaan rumah atau di sini PR itu menjadi penting ya Mbak ya untuk mengontrol siswa di rumah itu belajar atau tidak. Kemarin sempat ya ada 80% anak di kelas saya itu nggak mengerjakan PR, berarti kan mereka nggak belajar ya. Nah, kemudian selain itu pengalaman di luar kelas. Nah, contohnya kemarin itu saya membawa anak-anak itu ke sawah ya, ke sawah, benar-benar ke sawah Mbak. Kita turun ke sawah, kita buka sepatunya, kita ini loh cacing tuh kayak gini, kemudian apa yang ada benar-benar kita lepaskan aja ya, benar-benar kontekstual ya itu yang terjadi. Kemudian selain itu sebenarnya ya kita kan dekat dengan candi-candi yang ada di sekitar kita tuh kan banyak candi-candi. Kemudian kemarin kita juga sempat ke Umbul ya, ke Umbul Brontong. Nah itu tuh sebenarnya nggak cuma kita kegiatan outing, maksudnya outing yang dekat, tetapi kita juga pengenalan tentang hal-hal yang ada di Klaten dulu, ini di daerah kita sendiri dulu, supaya memantik mereka itu semakin mendalam apa yang mereka pelajari, tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas digabungkan dengan apa yang ada di dalam pelajaran begitu. Secara konkret gitu. Betul. Jadi mereka tuh
mungkin kalau kelas 5, 6 sudah bisa berpikir secara abstraksi ya Mbak ya. Tetapi kalau kelas 1, 2, 3, 4 itu kan kalau nggak lihat secara sesungguhnya itu mereka membayangkan aja kayak gimana ya Bu. Itu mereka masih kayak bingung gitu loh. Makanya kita pergi keluar kelas, kita benar-benar tunjukkan apa yang ada itu supaya mereka paham benar-benar lebih mendalam. Kalau dari Bu Amel sendiri? Ya, betul kata Bu Fajar tadi. Kalau bagi sebagian besar siswa di sini mungkin ya, pemberian tugas rumah itu menurut kami sangat perlu sebagai kontrol bahwa anak-anak itu mengulang apa yang sudah diajarkan di sekolah gitu Mbak. Karena kan semua kembali lagi ke keluarga sebenarnya ya Mbak ya. Cuman kan kalau kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua akan melatih di rumah, semua tidak melatih, itu juga tidak bisa. Jadi sebagai kontrolnya yaitu di prepare itu. Nah selain itu betul juga kata Bu Fajar tadi yang kontekstual, dan saya merangkum sedikit dari semua, saya simpulkan memberi kesempatan pada anak. Jadi untuk siswa supaya bisa menampilkan kemampuan puncaknya, kita memberi kesempatan pada anak untuk mengaktualisasikan pengetahuannya. Tadi kalau Bu Fajar di sawah itu bisa banget, jadi bisa juga diberi kesempatan anak untuk presentasi, bicara di depan, apa yang kamu pelajari disampaikan ke teman-teman. Bisa juga dibentuk-bentuk kelompok Mbak, kelompok kecil di mana setiap anak nanti ini jigsaw ya, belanja ke kelompok lain untuk menggali pengetahuan dari kelompok lain, dan nantinya mereka menyampaikan materi yang dia dapat ke teman-temannya gitu. Jadi anak bisa mencapai kemampuan puncaknya dengan cara begitu juga. Untuk penekanan lagi tadi tentang pembelajaran diferensiasi ya Mbak ya, tidak melulu kemudian Mbaknya pakai auditori, Mbaknya pakai visual, kemudian visual terus enggak, kita bisa putar lagi, kita sesuaikan. Namanya anak itu kan masih labil kita juga ya. Nah itu ya kan, kita tidak melulu, jadi mereka nggak bosan kalau nonton, itu bisa malah up gitu ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Oke. Jadi setelah anak melakukan kegiatan bersama teman-teman, berdinamika bersama, bagaimana caranya untuk memandu anak memikirkan kembali pemahaman mereka? Kalau kita ibu-ibu guru biasanya memakai LKPD atau worksheet. Jadi dalam worksheet itu ada serangkaian instruksi atau hal-hal yang menguji pemahaman anak tadi dalam aktivitas bersama teman-temannya dalam kelompok tadi. Nah, tentunya pemberian LKPD ini disesuaikan dengan sintaks pembelajaran dan disertai dengan bimbingan dari guru. Kita kan sebagai fasilitator sambil keliling ya Mbak, tadi belajarnya apa, terus coba ini tadi saat kamu mengamati apa yang terjadi, misalnya kayak gitu. Mungkin dari Bu Fajar. Udah. Selanjutnya Bu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Nah, Mungkin tadi sudah dikatakan oleh Bu Amel ya, anak-anak mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan di depan kelas, di depan teman-temannya. Tadinya awal ya Mbak ya, awal di sini itu anak-anak masih malu-malu Mbak kalau suruh tampil di depan kelas, padahal kalau ngomong di tempat duduk aja mereka ciwis ya gitu ya, mereka bisa ngungkapin apa aja kayak sinetron gitu ya. Tapi kalau giliran mereka suruh menampilkan di depan kelas presentasi, mereka grogi gitu. Nah kayak gitu kita biasakan Mbak. Kemudian kita meminta anak supaya bisa mengkomunikasikan apa sih hasil belajar mereka. Kemudian kita juga memberi penilaian Mbak. Penilaian di sini kalau di kurikulum Merdeka itu kan nggak ada ya Mbak, jawaban tidak benar itu tidak ada. Kita kurangi. Nah di sini
apa yang mereka sudah ungkapkan, apa yang mereka sudah katakan itu kita lengkapi saja, kita beri umpan balik bahwa apresiasi mereka bahwa jawabannya itu bagus. Nah, coba ada yang mau melengkapi, itu contoh-contoh kecil seperti itu. Kemudian dengan teman sebayanya bisa memberikan tanggapan. Jadi kita ajari, ayo jangan malu untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap apa hasil yang sudah dipresentasikan oleh teman yang lain. Mungkin seperti itu. Memberikan umpan balik dan refleksi. Mungkin dari Bu Amel. Ada juga. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu. Iya. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Iya, setelah adanya evaluasi, kita juga melaksanakan yang namanya refleksi begitu, atau penilaian diri dan penilaian oleh teman sebaya itu tadi. Gitu Mbak? Dari Bu Amel. Ya, sama mungkin karena memang kita seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu. Benar. Oh, sini. Nah, untuk selanjutnya Bu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Coba. Bu Amel Amel. boleh, Oke. ngajar boleh. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Bu Fajarnya ya. Bagaimana cara memberi peserta didik dalam penilaian diri? Kita bisa membimbing mereka untuk melakukan penilaian diri menggunakan, kalau teknologi bisa pakai Google Form ya Mbak ya. Jadi anak-anak diberikan ruang untuk menyampaikan penilaiannya terhadap temannya, hampir sama sih, atau dirinya sendiri atau bahkan ke gurunya. Kalau bagaimana kurangnya pembelajaran hari ini, apa kurangnya, apa yang bikin mereka senang, apa yang membuat mereka terkesan, semuanya dituliskan di situ. Atau bisa juga lewat lembar refleksi, itu juga ada, bisa juga pernah kami lakukan. Jadi di situ anak-anak bisa memilih emoji yang sesuai dengan hatinya setelah pembelajaran hari itu, yang menunjukkan kesannya tentang pembelajaran pada hari itu. Lalu bisa dilengkapi dulu, bisa ada juga menilai Bu Guru, Bu Amel gimana hari ini, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi penilaiannya tidak untuk siswa saja, tapi juga bisa untuk guru gitu. Tambahin Bu? Iya, sudah lengkap itu. Mas, intinya kan ya tidak hanya kita menilai anak aja, tetapi anak juga berhak untuk menilai kita, dalam arti proses pembelajarannya itu menarik atau tidak, ya kan? Nah, kalau itu nantinya kan menjadi refleksi untuk kita, ya kan? Nah, anak-anak diajari seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Amel, ada itu loh Mbak, lembar apa namanya tuh? Yang biasanya itu pakai apa? Refleksi. Ya, pakai yang kecil-kecil itu loh. Oh, kecil-kecil. sticky note. Pakai sticky note. sticky note. Kemudian kita tempel-tempelkan. Nanti bisa kita baca Mbak, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya. Kadang kan kalau secara lisan, itu mereka takut, malu, kemudian lupa juga. Tetapi kalau dengan cara menulis, kita bimbing, kita kasih pertanyaan. Silakan tulis, apa sih hari ini, bagaimana perasaannya, apa. Tapi kita bimbing dulu Mbak. Kan kadang kalau mereka langsung disuruh nulis silakan apa gitu, mereka masih bingung ya. Tetapi kita bimbing dulu, nanti lama-kelamaan mereka akan sadar sendiri, oh iya, yang pertama kita tulis apa, langkah-langkahnya apa. Itu ketika kita sudah membimbing, itu mereka lama-kelamaan dengan kebiasaan itu bisa paham. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Ya, oke. Nah, di sini kita sebagai guru ya Mbak ya, bisa membimbing anak-anak itu untuk mengetahui kemampuan dirinya dengan cara diberikan saran untuk bisa meningkatkan kemampuannya dan bisa dikaitkan dengan tujuan masa depannya Mbak. Nah, seperti kemarin murid saya itu malas-malasan, kemudian besok ingin jadi apa cita-citanya. Nah, itu di memantiknya seperti itu. Kemudian tumbuhlah motivasi dan semangat belajarnya untuk mau meningkatkan kemampuan dirinya. Contoh realnya kayak Bu Guru tuh jadi guru tuh nggak terus langsung jadi guru seperti ini. Prosesnya kita belajar, kita
kita mau menuntut ilmu, nggak males-malesan, mau ngerjain PR, nah semacam seperti itu contoh-contoh kecilnya seperti itu. Benar. Mungkin ditambahin sama Bu Amel bisa. Ya, bisa. Iya. Kalau saya pernahnya itu misalnya tadi kan SAS, terus yang sudah dinilai itu saya bagikan, terus anak-anak saya beritahu itu hasil kerja kamu, yang bagus diberi selamat, tapi yang kurang semua bukan nilai aja. Ada, kalau nilainya masih kurang berarti kamu pasti punya kemampuan di luar kognitif, di luar yang tentang pembelajaran, misalnya tentang keterampilan apa gitu Mbak. Terus kalau misalnya mau nilainya yang bagus ya ditambah lagi belajarnya gitu. Dan kalau pas ulangan itu saya menekankan, sebelum ulangan biasanya menekankan sekarang itu kesempatan kalian buat bertanya. Jadi besok kalau ulangan, kalau asesmen itu sudah kemampuan kalian selama ini. Dan juga dari asesmen formatif yang selama ini dilakukan itu kan juga bisa sebagai bahan evaluasi. Bisa juga untuk memotivasinya juga itu bisa kita tampilkan misalnya tokoh-tokoh yang dalam sekolahnya itu nggak pintar-pintar amat tapi bisa sukses. Misalnya Bob Sadino itu kan maaf ya, nah kan nggak sampai sekolah yang tinggi S2 S3 itu enggak, tapi kan juga bisa sukses karena keterampilan lain yang di luar kognitif gitu. Jadi mungkin keterampilan komunikasi, relasi dengan teman-teman, kerjasama kayak gitu. Jadi supaya mereka melihat ke belakang lagi kemarin aku belajar apa, tapi mereka ketika nilainya kurang mereka nggak berkecil hati gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut, Bu? Bagaimana peserta didik? Fajar? Iya. Dengan apa ya? Nah di sini mungkin kalau kita melihat apa yang telah mereka pelajari, kemudian bagaimana kita menyempurnakan, kan itu nggak sempurna ya. Iya, yang Memperbaiki lah. Iya betul. Nah mungkin dengan melalui kuis, kemudian kalau dulu ya Mbak ya, zaman kurikulum 2013 itu kan kita tema itu setiap subtema itu kita ada namanya apa namanya? PH. Penilaian harian. Jadi seminggu sekali kita itu ada penilaian harian. Nah itu kita adakan penilaian harian itu gunanya ya untuk menyempurnakan itu, mengambil tidak lanjut tentang apa yang sudah mereka pelajari gitu ya Mbak ya. Kemudian kita refleksikan apa sih yang kurang ketika kita, oh ternyata soal ini, materi ini, kan kita kalau bikin soal kita menganalisis soalnya, kita bikin soal tentang oh ini materi ini, oh ini materi ini. Biasanya ya Mbak ya, itu ada di materi seumpama bagi nomor 2. Oh ternyata di nomor 2 itu sebagian besar ya, kan ada yang Mbak namanya analisis butir soal. Nah itu ternyata di butir soal nomor ini tuh mereka tuh salah gitu. Oh berarti kita kita penekanannya di bagian ini kita adakan kayak remedial atau kita penekanan kembali ke materi tersebut. Nah gitu loh Mbak. Mungkin ditambahi Pak Amel. Sudah sih. Oh, mungkin bisa diberi, ini nggak teknis ya, tapi kayak tambahan gitu Mbak. Jadi untuk misalnya anak-anak yang masih kurang atau masih belum paham materi tertentu, kita menyediakan waktu untuk mereka bertanya. Misalnya kita beri mereka tempat aman untuk tanya, bahwa bertanya itu bukan hal yang memalukan atau gimana. ya. Jadi kalau nggak bisa tanya, kalau malu tanya saat pelajaran bisa saat istirahat. Kalau saat istirahat pengennya istirahat bisa saat pulang. Kalau misalnya kita bisa ada waktu luang juga kita meluangkan untuk memberi tambahan pelajaran pada anak-anak yang perlu penekanan atau pada materi yang anak-anak masih kurang dari hasil analisis butir soal tadi. Prosesnya panjang juga ya. Iya.
Ya, dalam satu pembelajaran panjang sekali proses. Iya. Selanjutnya, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Oke. Nah, tadi sudah saya awali ya tadi ya, menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita ada untungnya sih sebenarnya, tidak hanya sedikit untungnya tentang kurikulum Merdeka di sini ya Mbak ya. Setelah kami pelajari melalui yang namanya, kita kan tadinya belum paham banget apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya kami kan juga mengikuti yang namanya diklat guru penggerak gitu ya Mbak Iya. ya. Nah, di situ semakin kita pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Dan jadi di situ tuh benar-benar kita mengakomodir siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, tidak hanya gaya belajar tetapi juga tentang kebutuhan, gaya belajar, kemudian minat belajar, terus, Kesiapan. dan lain sebagainya. Tentang macam-macam individu dari semua siswa itu kan tidak sama, ya kan? Ada yang senang membaca, ada yang senang mendengarkan, ada yang senang pelajaran itu dengan melihat, ya, ada senang dengan gerak ke sana kemari. Semakin dengan adanya kemarin kita tahu bahwa anak itu punya pola belajar sendiri, saya juga sekarang tidak memaksakan kudu anteng duduk duduk di kursi, tidak boleh gerak ke sana kemari, anteng. Nggak ada lagi seperti itu ya Mbak ya. Kita sesuaikan, kita fasilitasi, kita akomodir anak sesuai dengan minat mereka, kebutuhan mereka. Tetapi tidak serta-merta gini Mbak, kadang kan semuanya ya bodoh sama yang bodoh, maksudnya nggak ada sih sebenarnya siswa kurang itu nggak ada. Semuanya punya sisi seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Amel. Mungkin secara kognitif mereka kurang, tetapi secara non akademik mungkin mereka ada sisi yang lebih gitu ya Mbak ya. Nah di sini ketika dibuatlah sebuah kelompok, di situ kan kita samaratakan ya Mbak ya. Maksudnya samaratakan, tidak ada anak yang menonjol sekali kemudian dijadikan satu, tidak. Heterogen. Betul, heterogen. Nah, maksudnya heterogen di sini ketika ada materi anak yang anak belum bisa, ada yang namanya tutor sebaya, Mbak. Nah, jadi tutor sebaya itu ketika teman yang lain sudah bisa, mereka mengajari atau membimbing teman lain yang mungkin kurang, dirasa kurang, seperti itu. Itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akhir-akhir ini kami terapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka tersebut. Mungkin ditambahin Bu Amel. Ya, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan, ya hampir sama sih Mbak sebenarnya intinya, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kan memang fokusnya itu pada kemampuan awal anak. Jadi kalau kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu bukan kertas kosong, bukan tabula rasa, tapi di sana sudah ada goresan-goresan tipis yang tugasnya kita orang dewasa itu untuk menebalkan goresan itu. Jadi kan memang anak itu beda-beda kemampuannya. Memang strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang kita lakukan supaya anak-anak bisa terfasilitasi sesuai dengan potensi, bakat, minat mereka, kesiapan belajar mereka yang bermacam-macam gitu. Itu aja. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Menyesuaikan dalam benar. Oke, ya di sini mungkin kita dengan membuat alternatif atau strategi penyesuaian baik dari segi konten. Nah, di sini selain ada pembelajarannya yang berdiferensiasi, kita juga ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses ya Mbak ya. Nah, kita caranya itu ketika diferensiasi konten, materinya itu berbeda-beda pemberiannya untuk anak, kemudian produk yang dihasilkan mereka itu berbeda-beda, seperti itu Mbak mungkin. Jadi disesuaikan. Kadang kan ketika itu yang tadi Mbaknya maksud itu kan kita sesuaikan rencana pembelajarannya, itu kita sesuaikan dengan apa ya, dengan situasi kelas gitu ya.
Mungkin Bu Amel? Ada tambahan? Cara menyesuaikan, ya memang kalau guru itu kan pekerjaan yang kadang beda dari rencana ya Mbak ya. Misalnya tiba-tiba mati listrik, tiba-tiba ada anak yang apalagi yang kelas rendah itu ya. Jadi cara menyesuaikan ya selama belum terjadi apa-apa, pasti guru itu kan pegang sosmed juga ya. Di sosmed itu kan pasti banyak referensi-referensi dari cara pembelajaran dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa, kalau yang saya sih, kita juga bisa sama-sama menambah wawasan tentang cara-cara kreatif untuk memberikan materi pada anak. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi situasi kondisi yang beda dari rencana kita bisa langsung bisa tanggap apa yang harus dilakukan gitu. Jadi bisa dilakukan seperti tadi Bu Fajar bilang, ada diferensiasi konten, proses, produk. Dari dasar pengetahuan yang kita punya itu, kita jadi bisa beloknya itu lebih bisa gampang, Manis gitu ya. halus gitu. Gitu. Jadi Izin tanya, ini mungkin berbeda di luar konteks ya. Kan setiap pembelajaran itu ada yang namanya refleksi ya di akhir. Nah, kalau siswa sudah memberikan refleksi kepada gurunya, guru memberikan refleksi pada siswanya. Nah, setelah itu apakah ada tindak lanjut dari keduanya atau hanya berhenti di situ saja? Kan dalam RPP-nya atau modul ajarnya kan sampai refleksi saja. Bagaimana Bu? Monggo Bu Amel dulu. ya, kalau dalam satu pembelajaran memang berakhir di refleksi Mbak. Di refleksi itu nanti kan kita lihat lagi apa saja sih yang perlu diperbaiki dari diri kita. Pembelajaran hari ini itu memang tidak dalam satu hari itu, tapi bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan proses mengajar, dan refleksi itu bermanfaat untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya gitu Mbak. Jadi alurnya seperti itu terus gitu, berulang. Ibu, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Coba. Iya, monggo. Oh iya. Semua orang ya Mbak, kebanyakan biasanya akan lebih memahami sesuatu kalau kita melakukan langsung daripada kita cuma mendengarkan aja gitu. Nah, sama kita dewasa seperti itu, apalagi anak-anak juga. Anak-anak akan lebih paham kalau mereka itu praktik secara langsung. Jadi dibawa ke lapangan, anak-anak langsung melakukan sesuai dengan materinya. Karena itu, misalnya kalau Bu Fajar tadi rantai makanan ya diajak langsung lihat cacing, lihat apa kalau sawah cacing gitu. Iya. Tanaman, Bekicau, Padinya. tikus, kalau ada tikus kayak gitu. Gitu. Jadi ya secara langsung itu Mbak, kontekstual. Anak langsung dibawa ke lapangan praktik gitu. Betul. Ditambah lagi mungkin kemarin itu teks prosedur ya di kelas 5 kan sudah materi bahasa Indonesia itu kan lebih apa ya Mbak ya? Iya, praktik banget ya. Ada teks prosedur, teks deskriptif. Kalau mereka kita cuma jelaskan teks deskriptif adalah menjelaskan. Nah, itu Klasik mereka sekali. betul. Tapi kalau mereka diberikan kayak demonstrasi secara langsung, contohnya kayak kemarin itu sebenarnya sederhana ya Mbak ya, membuat es teh jumbo gitu ya. Tetapi dengan mereka mempraktikkan, kemudian saya minta mereka untuk membuat langkah-langkah dalam bentuk video, mereka jadi berpikir, betul, paham secara langsung gitu ya Mbak ya, berpikir kritis itu. Mungkin tambahannya seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa ya? Miskonsepsi. Oh gitu. Oh iya, betul. Oke. Iya, baru kemarin itu ya. Ini tentang matematika. Saya kan mau fokus ke makanan khas dari Klaten gitu ya. Saya nggak mau Mbak, nggak mau sampai miskonsepsi tadi yang sudah jenengan katakan. Saya mau menerangkan tentang bangun ruang ya, bangun ruang itu kan ada beberapa, ada kalau di kelas 5 itu ada kubus, balok, kemudian limas, prisma. Ketika saya mau bikin medianya yang bentuknya itu dari makanan khas Klaten gitu ya Mbak ya, saya mencari dulu di Google, tapi saya juga tanya sama wali murid yang ada di sini. Oh, kalau bentuk limas kan seperti ini ya Mbak ya. Yeah. Nah, limas itu kayak itu
kayak apa namanya, Atas nama kayak kue wehku. Nah, anak-anak saya sebenarnya saya pancing mereka, saya kasih pertanyaan mematik, kalau kue wehku itu kayak gini, bukan. Nah, ini saya minimalisirnya itu dengan cara jangan sampai miskonsep ya Mbak ya. Itu contoh realnya yang kemarin saya alami. Intinya melakukan kegiatan menarik berkesimpulan atas materi yang sudah kemudian memberikan penguatan gitu Mbak. Jadi setelah mereka oh enggak kue wehku, jenengan tahu kue wehku nggak tahu juga. Kayaknya beda-beda namanya. Iya ya, betul. itu. Kue wehku itu kalau di Magelang, saya kan asalnya dari Magelang ya Mbak ya. Kalau di Magelang itu namanya itu loh Mbak yang Isi kacang merah. hijau. Yang isi kacang hijau warna merah. Kayak Itu namanya merah. apa kalau jenengan? Kueku. Wehku juga kan? Kueku. Kueku. Iya, kueku. Kueku. Ada yang nyebutnya wehku, Iya. ya kan? Iya. Nah, padahal kalau di kue ada ibu itu yang wali murid itu mengatakan kue Bugis. Nah, kue Bugis memang iya. bentuknya seperti itu ya. Iya, Tetapi iya. kalau di dalamnya itu bentuknya sama kayak kue wehku, tetapi kita konsepnya anak-anak di Klaten itu kue wehku bentuknya seperti ini. Iya, seperti Nah, ini. supaya tidak miskonsep, saya ganti aja gitu lah. Saya ganti dengan sagu mutiara. Sagu mutiara itu kan bentuknya daun yang dibikin kayak limas gitu kan ya Mbak. Iya. Tahu nggak sagu mutiara nih? Tahu. Udah. Betul. Iya kayak betul seperti itu. Jadi kita melakukan penguatan Mbak. Oh ya, bukan seperti itu benar. Kemudian kita kasih penguatan yang benar itu seperti ini gitu. Jadi jangan sampai anak itu terjadi miskonsepsi seperti itu. Kita berikan pemahaman, kita berikan penguatan. Mungkin ada tambahan Mbak? Iya, tambahnya dikit aja sih. Jadi supaya anak-anak tidak terjadi pemahaman yang berbeda dengan maksud atau miskonsepsi itu ya kita mengonfirmasi lagi, melakukan tanya jawab setelah kita melakukan pembelajaran ya ini ya, melakukan tanya jawab kesimpulan dari pembelajaran hari itu, apakah pemahaman yang anak dapatkan itu sesuai dengan maksud kita gitu, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah kalau misalnya ternyata berbeda, kita di situ punya kesempatan untuk mengonfirmasi lagi pengetahuan yang anak salah paham gitu. Itu aja. Oke, baik, yang terakhir, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Apa Bu Amel? Yang pertama ya kelas dikondisikan dulu ya Bu Fajar. Iya betul. Kemudian habis itu kan kita bisa melaksanakan sebelum pembelajaran Mbak, supaya anak-anak terkadang kan anak masuk mereka habis jajan, padahal pagi-pagi ya Mbak ya, mereka udah sarapan aja masih beli jajan. Kemudian kita kondisikan dulu, kita masuk ke kelas, ada yang namanya pembelajaran sosial emosional Mbak. Jadi mungkin Mbaknya udah tahu ya. Nah, pembelajaran sosial emosional itu kayak kita tuh membuat anak bisa masuk ke dalam pembelajaran secara fokus Mbak. Secara udah tenang, mereka fokus, tidak memikirkan apapun, benar-benar fokus. Jadi apa yang kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan sesuai apa yang kita inginkan gitu ya Mbak ya. Kemudian waktu pemberian LKPD ya juga disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Sintak-sintak yang ada di LKPD pun harus jelas dan sesuai seperti itu. Kalau kadang kan model pembelajarannya apa, ternyata sintaknya apa, nggak nyambung, mereka jadi miss lagi pemahamannya seperti itu. Ada? Ada sedikit. Jadi tidak hanya anak kita juga, kalau mau kerja, mau sekolah itu pasti di rumah itu dengan dinamika yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang habis dimarahi orang tuanya, atau bangun kesiangan, atau nggak sempat makan, lari-lari, atau jajan tadi juga bisa. Nah di awal itu anak di set dulu gitu. Misal tadi kan bisa dengan pembelajaran sosial emosional, meditasi. Bisa juga anak itu diberi kesempatan misalnya 15 menit kamu bicara dulu sama temennya, mau ngomong apa, mau cerita apa, itu diceritakan semua di awal supaya habis dulu energi untuk kayak ruwetnya yang dibawa itu tadi. Kalau ruwetnya itu udah habis, anak sudah pikirannya udah lega,
jadi Lebih lebih siap siap. untuk menerima apa yang akan kita berikan dari materi gitu. Jadi Mencurahkan emosi gitu. iya. Jadi biar plong dulu gitu sih. Sudah cukup. Terima kasih buat Bu Amel dan Ibu Fajar telah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk ketersediaannya untuk berbagi informasi dan pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat dan berharga bagi kami. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Iya, sama-sama Mbak, semoga menginspirasi Sama. dan bisa menjadi pembelajaran lagi untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.